Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunti Fidiatul Musyarrafah, kelas A25 dengan NIM 22811311207. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah literasi digital kitab kuning. Dosen pengampu Ibu Hajah Rohmatul Fawais SAG MPDI. Pada soal ujian akhir semester ini, beliau memberikan 5 soal urian tentang pengetahuan tentang literasi digital kitab kuning. Nah, ini merupakan soal-soal tersebut yang akan saya uraikan pada slide berikutnya. Untuk soal yang pertama yaitu apa itu literasi digital kitab kuning dan bagaimanakah sejarahnya, serta apa tujuan dari mata kuliah tersebut. Literasi digital kitab kuning adalah upaya mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran dan pemahaman kitab kuning, yaitu literatur Islam tradisional yang mencakup tafsir Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, tasawuf, dan sejarah Islam. Selanjutnya yaitu sejarah literasi kitab kuning, di mana dimulai pada era tradisional, yaitu dengan menggunakan metode halakoh di pesantren, madrasah, atau majelis taklim. Pada era tradisional tersebut, cara mempelajarinya adalah bertemu langsung dengan kiai atau ustadz untuk membaca hafalan dan diskusi. Selanjutnya terdapat perkembangan teknologi cetak pada kitab kuning tersebut, yaitu kitab-kitab kuning tersebut mulai dicetak dan disebarluaskan dengan akses literatur yang lebih mudah. Perkembangan selanjutnya yaitu pada era digital, di mana komputer, internet, dan perangkat mobil itu dapat mengakses dan memungkinkan digitalisasi kitab kuning. Kemudian perpustakaan digital dan situs web seperti Maktabah Syamiliyah juga mulai bermunculan. Perkembangan selanjutnya yaitu kitab kuning itu diintegrasikan ke dalam kurikulum, di mana memperkenalkan mata kuliah literasi digital kitab kuning pada Institut Agama Islam di berbagai wilayah. Kemudian akses mengkaji dan menyebarkan pengetahuan dari kitab kuning tersebut. Kemudian apa tujuan mata kuliah literasi digital kitab kuning? Tujuan dari mata kuliah literasi digital kitab kuning ini yaitu pertama untuk memperluas aksesibilitas, di mana mahasiswa dapat mengakses kitab kuning secara lebih mudah dan luas melalui platform digital. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi pembelajaran, di mana teknologi digital memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif dan efisien. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan Islam dengan membekali mahasiswa dengan keterampilan teknologi digital untuk studi keislaman. Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman dan analisis, di mana alat digital memungkinkan analisis teks yang lebih mendalam. Untuk selanjutnya, preservasi dan diseminasi pengetahuan merupakan digitalisasi membantu melestarikan naskah-naskah usang dan menyebarkan pengetahuan lebih luas. Tujuan selanjutnya yaitu menjawab tantangan zaman, di mana para mahasiswa dibekali dengan kemampuan memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dengan konteks modern. Nah, yang terakhir yaitu mendukung riset dan inovasi, di mana mendorong riset inovasi dalam studi keislaman dengan teknologi digital. Pada slide kali ini yaitu tentang implementasi mata kuliah literasi digital kitab kuning, di mana pada literasi digital kitab kuning ini menggunakan perangkat lunak dan aplikasi, di mana dapat mengajarkan penggunaan perangkat lunak untuk studi kitab kuning seperti Maktabah Syamiliyah.
Nah, selanjutnya yaitu akses ke perpustakaan digital, di mana memberikan akses dan mengajarkan cara menggunakan perpustakaan digital Islam. Nah, kemudian teknik analisis teks, yaitu mengajarkan analisis linguistik, komparatif, dan tematik dengan alat digital. Selanjutnya yaitu proyek dan penelitian digital, di mana mendorong proyek dan penelitian yang memanfaatkan teknologi digital. Kemudian pembelajaran interaktif, yaitu menggunakan teknologi untuk diskusi online, webinar, dan media sosial. Yang terakhir yaitu pengembangan konten digital, yaitu mendorong pembuatan video pembelajaran, infografis, dan podcast berbasis kitab kuning. Dengan demikian, literasi digital kitab kuning bertujuan mengintegrasikan teknologi dalam studi keislaman untuk memastikan pengetahuan ini tetap relevan dan dapat diakses oleh generasi masa kini dan masa yang akan datang. Oke, kita berpindah ke soal yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana proses perjalanan dari pesan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ada apa dengan diri manusia dan apa yang harus dikenali di dalam diri manusia. Pada ungkapan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, yaitu yang berarti barang siapa mengenali dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ini adalah pesan mendalam dalam tradisi Islam yang menekankan pentingnya introspeksi diri dan pemahaman diri sebagai jalan untuk mendekati dan memahami Tuhan. Selanjutnya, ada apa sih dengan diri manusia? Dalam diri manusia itu terdapat fitrah dan potensi, di mana manusia diciptakan dengan fitrah, yaitu keadaan asli yang murni dan kecenderungan untuk mencari kebenaran dan kebaikan. Setiap individu memiliki potensi dan bakat unik yang bisa dikembangkan. Kemudian manusia memiliki hati dan jiwa, di mana hati dan jiwa adalah pusat kesadaran spiritual dalam diri manusia, dan kualitas hati dan jiwa yang mempengaruhi hubungan seseorang dengan Tuhan dan seseorang dengan manusia itu sendiri. Kemudian akal dan pikiran. Manusia diberi akal untuk berpikir, merenung, dan memahami dunia sekitarnya. Dengan akal, membantu manusia untuk mengenali tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus dikenali dalam diri manusia? Nah, dalam diri manusia itu memiliki kelemahan dan keterbatasan, di mana dengan menyadari kelemahan dan keterbatasan diri menjadikan manusia untuk bersikap rendah hati dan berserah diri kepada Tuhan. Kemudian memiliki niat dan motivasi. Dengan mengenali niat dan motivasi di balik tindakan kita, itu penting untuk memastikan semuanya itu dilakukan dengan tujuan yang benar dan ikhlas. Selanjutnya yaitu keinginan dan hawa nafsu, di mana mengenali dan mengendalikan keinginan serta hawa nafsu yang bisa menjauhkan kita dari jalan kebenaran. Yang terakhir yaitu memiliki kualitas moral dan spiritual, di mana mengembangkan sifat-sifat baik seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang, serta berusaha membersihkan diri dari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, iri hati, dan kebencian. Nah, dari penjelasan itu semua yaitu terdapat kesimpulan di mana dalam mengenal diri sendiri berarti memahami aspek-aspek spiritual, moral, dan psikologis dalam diri kita. Dengan memahami diri sendiri, kita dapat lebih dekat dengan Tuhan karena kita mengenal posisi kita sebagai makhluk yang bergantung pada Sang Pencipta dan memahami tanda-tanda kebesarannya dalam diri kita dan alam semesta. Selanjutnya yaitu untuk soal nomor 3, bagaimana proses perjalanan dari iman, Islam, dan ihsan sehingga bisa membentuk peradaban manusia. Iman atau keyakinan dalam hati seseorang dan Islam merupakan pengamalan lahiriah seseorang, sedangkan ihsan merupakan kesempurnaan akhlak.
ketiga komponen tersebut bekerja bersama-sama dalam membentuk individu yang berakhlak mulia dan masyarakat yang berperadaban tinggi. Iman memberikan dasar spiritual, Islam membentuk disiplin lahiriah, dan ihsan mencapai kesempurnaan akhlak. Gabungan ketiganya dapat menciptakan masyarakat yang seimbang secara spiritual dan sosial, yang mampu membangun peradaban manusia yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Kita beranjak ke soal yang nomor 4, yaitu sholat yang bagaimanakah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk, penuh kesadaran dan pemahaman, di mana khusyuk dalam sholat merupakan keadaan hati yang penuh ketenangan, konsentrasi, dan rasa rendah diri di hadapan Allah selama sholat. Ketika seseorang sholat dengan khusyuk, hatinya akan merasakan kehadiran Allah, yang membuatnya lebih waspada terhadap tindakan sehari-hari dan menghindari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian pemahaman makna bacaan. Dengan memahami makna bacaan dalam sholat, termasuk surat-surat, doa-doa, dan zikir, dapat menanamkan pesan moral dan spiritual yang mendalam di hati, yang mempengaruhi perilaku dan akhlaknya di luar sholat. Untuk yang ketiga yaitu konsistensi dan keteraturan, yaitu dengan melaksanakan sholat yang konsisten 5 kali sehari pada waktunya akan membentuk disiplin diri dan pola hidup yang teratur, yang membantu menghindari kebiasaan buruk dan perbuatan negatif. Selanjutnya yaitu menghayati tujuan sholat, di mana dengan menyadari bahwa sholat adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengingatnya. Dengan menghayati tujuan sholat, seseorang akan selalu merasa diawasi oleh Allah yang mencegahnya dari berbuat dosa. Soal yang terakhir yaitu nomor 5. Apa pengertian dari akhlak dan adab? Bukankah Rasulullah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak? Apa katanya antara akhlak dan adab, dan bagaimana ruang lingkup keduanya? Definisi akhlak merupakan sifat, sikap, dan perilaku yang baik yang berasal dari hati nurani dan tercermin dalam tindakan sehari-hari. Akhlak mencakup seluruh aspek moral dan etika seseorang. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dan paparan tentang definisi akhlak, maka akhlak ruang lingkup akhlak mencakup hubungan dengan Allah atau hablum minallah, hubungan dengan manusia atau hablum minannas, serta hubungan dengan lingkungan atau akhlak kepada lingkungan. Kemudian definisi dari adab yaitu tata krama, sopan santun, dan etika dalam berperilaku, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain. Adab lebih berfokus pada tindakan lahiriah yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan. Dari adab tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan tata cara tentang berbicara atau makan, ataupun tentang tata cara pada kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup adab itu mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti berpakaian, cara beribadah, cara berinteraksi dengan orang lain. Perbedaan antara akhlak dan adat yaitu akhlak lebih berfokus pada aspek moral dan etika yang berasal dari hati dan keyakinan, serta menyangkut niat dan sifat batiniah seseorang. Sedangkan adab lebih berfokus pada aspek lahiriah dan berperilaku yang sesuai dengan norma dan etika, serta menyangkut tindakan dan cara berperilaku yang tampak. Hubungan antara adab dan akhlak yaitu adab adalah cerminan dari akhlak yang baik. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik biasanya akan menunjukkan adab yang baik pula dalam interaksi sehari-hari. Selain itu, adab dapat memperkuat akhlak. Dengan mempraktikkan adab yang baik, seseorang dapat memperbaiki dan menyempurnakan akhlaknya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah jawaban yang dapat saya paparkan. Semoga Ibu dosen berkenan dan dengan uraian yang saya sampaikan, dan semoga ilmu yang telah Ibu dosen berikan pada kami bermanfaat dan barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.